Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan White Shot Metro TV. Kini kita akan masuk ke dalam segmen Public Corner bersama saya Isyana Bagusoka. Pemirsa, dalam waktu dekat pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyehatkan APBN 2013. Namun pemerintah juga berencana untuk memberikan beberapa program kompensasi untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Beberapa program kompensasi salah satunya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk membahasnya sore hari ini kita akan membahasnya bersama Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak Joko Kirmanto. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Dan kita juga akan membahasnya bersama Pak Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat sore Pak Mulyadi. Selamat sore. Anda juga dapat bergabung bersama kami di telepon interaktif di nomor telepon 021 58 3022. Sebelum kita mulai perbincangan sore hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan program percepatan dan perluasan pembangunan atau P4. Program tersebut bertujuan mengurangi beban hidup masyarakat miskin, menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam waktu dekat. Anggaran yang disediakan pemerintah sebesar 6 triliun rupiah dan pembagian alokasi anggaran untuk program-program P4 IPU tersebut dibagi ke dalam 3 program berbeda, yaitu sebesar 2 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur dasar pemukiman dan kelurahan sebanyak 5.500 desa dan 1.800 kelurahan kota. Lalu 2 triliun rupiah untuk pengadaan air minum untuk pedesaan, utamanya desa-desa nelayan. Sedangkan 2 triliun rupiah sisanya untuk penyediaan air baku dan membangun irigasi di 4.000 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50% yang juga akan dikerjakan masyarakat sekitar. Sejauh mana dampak kenaikan BBM terhadap biaya operasional program pembangunan tersebut? Dan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dari pembangunan program ini? Ya, pemirsa, itulah tadi sekilas tentang program kompensasi BBM yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Joko tadi sudah ada sekilas tadi pengantarnya tentang program kompensasi BBM yang akan dilakukan oleh dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ada 3 ya Pak ya, ada 3 program utamanya. Oke, ya. Jadi satu programnya adalah masalah infrastruktur perdesaan untuk permukiman dan perkotaan, tapi infrastruktur permukiman. Yang kedua adalah penyediaan air minum, khususnya untuk desa-desa rawan air, ibu kota kecamatan, juga kampung-kampung nelayan. Terus yang ketiga, 2 triliun yang ketiga ada untuk penyediaan air baku. Dan yang paling banyak adalah untuk pembangunan irigasi perdesaan di 4.000 desa. Tujuannya untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi ya Pak ya, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena dengan infrastruktur perdesaan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, membangkitkan lapangan kerja. Setelah saya hitung tadi, itu kira-kira dengan adanya program infrastruktur dasar ini akan ada 1 juta orang yang bekerja selama 4-5 bulan untuk mengerjakan proyek ini. Jadi ada lapangan kerja baru. Terus yang kedua, kalau barang itu jadi, kalau irigasinya jadi, air minumnya jadi, infrastruktur desa, infrastruktur kelurahannya jadi, itu akan bermanfaat bagi hampir 60 juta orang. Sejahteraannya meningkat ya Pak ya? Iya. Bukan 60 juta orang, tapi 36 juta. Iya, 36 juta. Tuh. Nah, kalau untuk dananya sendiri, Pak Mulyadi, mungkin bisa dijelaskan, DPR sudah menyetujui ya Pak ya, 6 triliun ini, 2 triliun, 2 triliun, 2 triliun. Alokasinya memang diambil dari alokasi yang seharusnya digunakan untuk Kementerian PU atau ada alokasi tersendiri? Kalau masalah anggaran APBNP kan memang belum kita ketok di paripurna. Itu rencananya tanggal 17 Juni sekarang akan diparipurnakan. Tapi kalau di pembahasan di internal Komisi 5 dengan Kementerian PU, itu ada juga target pemotongan dari pemerintah yang sudah kita bahas bersama seluruh mitra kerja.
Kementerian PU sampai saat ini ada pemotongan sekitar 3,8 triliun. Sebelumnya 6,1 itu kalau tidak salah ya Pak ya? Ya, 6,1. Tapi kita juga mengacu kepada surat edaran dari Menteri Keuangan yang dikeluarkan oleh Pak Hatta Rajasa, itu tidak boleh mengganggu target pencapaian pemerintah tahun 2013. Oleh karena itu 3,8 triliun itu kita potong dari sisa tender Pak ya, sisa tender dan kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di tahun 2013. Seperti contohnya mungkin ada persoalan masalah tanah yang memang dalam pembangunan sering terjadi hal seperti ini. Oleh karena itu kita potong, begitu juga pendampingan loan yang kita lakukan slowdown terhadap kontrak multi-year tersebut. Sedangkan tambahan 6 triliun ini adalah sebuah program baru ya, yang anggarannya mungkin diambil secara menyeluruh, itu mungkin menjadi domain Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan ya. Kami juga tidak tahu dari mana asalnya. Itu akan dihitung secara makro ya. Sampai saat ini 6 triliun, tidak tahu kalau nanti ada tambahan lagi. Anggaran yang 6 triliun itulah yang akan digunakan, yang disampaikan Pak Menteri tadi, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kenaikan BBM khususnya untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan. Tadi disampaikan ada kita di desa itu nanti kita akan meningkatkan infrastruktur dasar di pedesaan. Sebetulnya program ini sudah berjalan secara reguler, tapi sehubungan dengan terjadinya dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM ini, kita lakukan perluasan ya istilahnya Pak Menteri ya, dilakukan percepatan dan perluasan. Percepatan dan perluasan sehingga dampak kenaikan BBM ini yang sebetulnya hanya terkena 20%, karena 80% subsidi BBM itu kan tidak tepat sasaran. 20% ini mungkin terimbas kepada masyarakat yang memang merasakan imbas dari kenaikan BBM. Inilah salah satu yang akan kita antisipasi melalui program percepatan dan perluasan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dan ini sebetulnya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti contoh di program-program sebelumnya PPIP, kan agak mirip seperti ini, ada juga PPIP, irigasi desa, dan di perkotaan nanti ada untuk kelurahan, meningkatkan infrastruktur dasar di kelurahan. Masyarakat juga selain mereka menerima manfaat, mereka juga bisa menerima upah. Jadi masyarakat di daerah ada manfaat untuk kesejahteraannya, tapi dapat juga upah langsung bagi jadi masyarakat yang tidak bekerja, yang mungkin menganggur dan lain sebagainya, mereka bisa memanfaat ini untuk mereka bekerja dan dibayar. Baik, kita harus jeda sejenak Pak. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Public Corner dalam White Shot Metro TV, segera kembali untuk Anda.